Assalamualaikum semuanya, di sini Wong Anime. Mari kita bicara mengenai anime paling kontroversial yang keluar pada April kemarin. Kalau kalian melihat judul dan juga thumbnail dari video ini, maka tentunya kalian pasti tahu apakah anime tersebut. Yaps, Shield Hero. Pada video ini, Wong Anime akan membahas mengenai Shield Hero alias Tate no Yusa yang sebentar lagi akan mendapatkan adaptasi season 3. Dan bukan cuma itu, telah memperlihatkan kepada kita poster terbaru mengenai season terbaru ini dengan tokoh yang tidak terduga menjadi highlight di preview tersebut. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa pula untuk like dan juga share video ini. Oke deh, jangan berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Di antara banyak sekali manusia yang menonton Shield Hero Season 2, Wong Anime mungkin salah satu yang termasuk sebagai pihak mayoritas yang kecewa ketika membicarakan eksekusi anime ini yang memang lumayan kacau. Ada beberapa dari kalian yang menonton Season 2 mempertanyakan mengenai kenapakah banyak dari kami kesal dengan Season 2 Shield Hero. Nah, di sini Wong Anime akan kurang lebih memaparkan poin-poin yang menyebabkan kenapa banyak dari penonton yang menunggu Shield Hero sejak lama sangat kecewa dengan apa yang terjadi pada anime Shield Hero yang tayang April kemarin. Dan Wong Anime kurang lebih telah menulis 7 poin kenapa Shield Hero Season 2 jelek dan beberapa hal tersebut yang mesti diperbaiki di Season 3. Karena jika kesemua hal ini tidak diperbaiki, maka tidak ayal lagi Shield Hero Season 3 pasti tidak akan terselamatkan dan kembali akan menjadi sampah seperti di Season 2. Berikut adalah 7 hal tersebut. 1. Penundaan dan hype yang tinggi. Shield Hero adalah merupakan salah satu anime yang paling ditunggu semenjak kesuksesan season pertamanya yang memperlihatkan kepada kita eksekusi anime isekai yang jauh berbeda dengan isekai kebanyakan. Isekai mainstream biasanya menggunakan protagonis overpower yang pada dasarnya hampir tidak memiliki kesusahan sama sekali ketika membicarakan karakter dan alur cerita. Ketika Shield Hero muncul dan ditayangkan, maka kita melihat seorang protagonis yang walaupun dipanggil sebagai pahlawan, ternyata memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan isekai biasanya. Walaupun dia dipanggil sebagai penyelamat dunia, dia kemudian difitnah telah melecehkan perempuan yang kita tahu merupakan sebuah kejahatan besar dan kemudian dilempar ke jalan dalam keadaan dianggap sebagai penjahat tanpa memiliki sedikit pun harta. Dan ini tentu saja membuat kita senang dikarenakan kita pada akhirnya disuguhkan dengan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang seringkali kita tonton saat itu, terutama ketika membicarakan anime bergenre fantasi dan subgenrenya yaitu isekai. Dan pada akhirnya setelah menunggu kurang lebih selama 3 tahun semenjak tamatnya season 1 Shield Hero, maka diumumkanlah mengenai season 2. Dan tidak hanya itu, season 3 pun diumumkan secara bersamaan. Dengan kata lain, pengumuman tersebut mengatakan bahwa Shield Hero sudah dipastikan akan memiliki 2 season sekaligus yang akan tayang di Oktober 2021. Dan tentu saja kita yang menunggu peristiwa tersebut sangat hype dengan beritanya. Namun tidak lama kemudian setelah pengumuman tersebut terjadi, pengumuman lainnya diumumkan, yaitu bahwa Shield Hero akan diundur penayangannya menjadi April 2022. Memang pada awalnya dari kami banyak yang kecewa akan pengunduran ini, namun kami mengerti. Studio Kinemacitrus mungkin ingin lebih jauh lagi mengupgrade dan meningkatkan kualitas animasi dan cerita dari Shield Hero Season 2 dan 3 sehingga kebanyakan fans Shield Hero berusaha bersikap positif dan berbaik sangka kepada Kadokawa dan Studio Kinemacitrus. Belum lagi ditambah dengan pandemi Covid yang terjadi, maka kita tidak punya pilihan selain bersikap sabar dan berusaha untuk mengerti keadaan. Namun setelahnya kita bisa melihat, terlepas dari kita berusaha untuk bersabar dan bersikap positif dengan delay hampir setahun yang terjadi pasca pengumuman season 2, eksekusi dari season 2 Shield Hero sangatlah mengecewakan. 2. Kinemacitrus. Salah satu hal paling mengecewakan yang membuat Shield Hero season 2 adalah manajemen dari pihak pengelola anime Shield Hero season 2, yaitu Studio Kinemacitrus.
Bagi kalian yang tidak tahu, Kinema Citrus pada dasarnya perusahaan yang memfokuskan dirinya pada penggarapan game dan hingga beberapa tahun terakhir ini hanya menggarap 2 judul anime saja, yaitu Shield Hero dan Made in Abyss. Namun seperti yang kita lihat, walaupun hanya menggarap 2 judul anime saja, eksekusi dari Kinema Citrus ini benar-benar bermasalah. Bukan cuma itu, bahkan Kinema Citrus pun mesti menggendong studio lain, yaitu DR Movie yang menggarap Shield Hero. Namun seperti kita lihat sendiri, bahkan eksekusi Made in Abyss jauh lebih baik daripada Shield Hero sendiri. Dan ini menunjukkan manajemen mereka yang memang sudah kacau sejak awal. Padahal kalau kalian menonton Made in Abyss Season 2 yang tayang sekarang ini, kalian tentunya bisa melihat kalau baik itu Made in Abyss Season pertama dan season sekarang tidak memiliki animasi yang jauh berbeda. Dengan kata lain, animasi dari Made in Abyss benar-benar luar biasa dan artnya pun sangat bagus sekali. Jadi jangan menyalahkan kalau ada yang mengatakan bahwa Shield Hero dikorbankan demi Made in Abyss. 3. Perbedaan manga dan light novel yang luar biasa. Di antara semua faktor yang menjadikan Wong Anime merasa sangat kecewa dengan Season 2 adalah mengenai konten dari Shield Hero Season 2 sendiri. Sebagai pembaca light novel dan manga, Wong Anime menyadari kalau arc Spirit Tortoise atau Kura-Kura Roh adalah arc paling lemah dan mungkin bisa dikatakan terburuk di Shield Hero hingga sekarang. Dan ini Wong Anime akui. Tidak hanya itu, kelihatan sekali kalau para staf Kinema Citrus menyadari kualitas Kura-Kura Roh ini yang Usagi Aneko sendiri selaku pengarangnya anggap sebagai ak terburuk. Maka Wong Anime tidak menyalahkan kalau mereka ingin cepat-cepat untuk segera menyelesaikan Kura-Kura Roh. Namun yang jadi masalah, mereka begitu cepatnya ingin menyelesaikan arc ini hingga mereka daripada membuatnya menjadi jauh lebih baik, justru malah membuatnya menjadi jauh lebih buruk bahkan daripada light novel itu sendiri. Arc Kura-Kura Roh ini terlihat sekali digarap secara tergesa-gesa, padahal mereka memiliki 3 tahun untuk menjadikan anime ini menjadi jauh lebih baik. Dan bukan cuma itu, arc-arc lainnya yang walaupun memiliki isi konten yang tidak banyak dan kalau dieksekusi hanya bisa terjadi beberapa episode saja, memberikan kepada kita pendalaman karakter yang luar biasa untuk tokoh-tokoh lainnya. Dan ini pun dipotong entah apapun alasannya. Padahal yang bermasalah hanya arc Kura-Kura Roh saja, bukan arc sebelumnya. Seperti misalnya arc latihan para pahlawan dan juga cerita awal mula kenapa Risia bisa bergabung ke partinya Shield Hero. Arc latihan pahlawan sebagai contoh merupakan arc yang memberikan kepada kita pendalaman karakter para pahlawan lain, seperti misalnya Itsuki sang pahlawan panah dan juga Ren sang pahlawan pedang. Tidak hanya itu, mereka juga menghilangkan fase-fase building awal dari arc Kura-Kura Roh yang melibatkan Kill, yang kita tahu merupakan teman masa kecil Raftalia, sehingga kura-kura tersebut seolah muncul tiba-tiba saja di animenya. 4. Kura-kura CGI. Shield Hero adalah anime yang mengajarkan kepada Wong Anime bahwa apa yang disajikan anime dan poster tidaklah akan selalu memiliki kualitas yang sama dan justru kebanyakan malah akan memperlihatkan kualitas yang berbeda. Kalian bisa melihatnya dari ilustrasi Kura-Kura Roh yang muncul di poster Shield Hero dan kemudian membandingkannya dengan animenya. Beda jauh kan? Jelas sekali kalau mereka yang menggarap Shield Hero benar-benar tidak memiliki niat untuk memoles sedikit lagi kura-kura tersebut di anime sehingga kualitas CGI-nya jelek sekali. Padahal seharusnya seenggaknya bikinlah kura-kuranya kayak di poster sehingga tidak terlihat sebagai penipuan kepada penonton. Jadi mohon maaf kalau Wong Anime sekali lagi kecewa dengan eksekusi yang terkesan asal-asalan ini, karena memang kenyataannya seperti itu. Dan ketika eksekusi awal suatu anime asal-asalan, maka jangan salahkan kalau penonton tidak mau menonton episode-episode setelahnya, dikarenakan hype-nya benar-benar telah pudar dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kalau kita melihat kasus Made in Abyss, kita bisa melihat kualitas CGI yang jauh berbeda. Padahal seperti yang kita tahu, Made in Abyss Season 2 yang juga tayang di tahun yang sama memiliki banyak sekali karakter non-manusia di sana. Dan di antara karakter non-manusia tersebut, hanya satu makhluk saja yang terlihat jelas menggunakan CGI di anime Made in Abyss Season 2. Sedangkan yang lain murni menggunakan animasi tangan. 5. Downgrade karakter.
Downgrade karakter atau pengikisan karakter yang terjadi di season 2 ini benar-benar luar biasa. Dan ini terjadi pada dua karakter yang seharusnya merupakan karakter yang akan sangat disukai di season 2. Yang pertama tentu saja ada Naofumi. Seperti yang kita tahu, Naofumi ini memiliki sifat edgy dan curigaan. Dan ini memang tidak bisa disalahkan karena dia memang korban fitnah pelecehan yang memang di komunitas manapun dianggap sebagai dosa dan kriminal besar, sehingga dia dikucilkan. Walaupun dia digelari hero atau pahlawan, sifatnya justru lebih cenderung ke anti-hero dan bahkan kadang beberapa kali terlihat agak menjurus ke arah villain atau penjahat. Dan seharusnya luka mental karena tuduhan palsu ini tidak akan bisa sembuh dengan cepat. Walaupun biang dan dalangnya telah diadili di season 1. Di season 2, Naofumi tiba-tiba berubah kembali menjadi naif dengan tindakan-tindakan yang tentunya membuat kita memperoleh tanda tanya besar karena apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan karakternya di season pertama. Perubahan karakter Naofumi yang kembali menjadi naif ini membuat kita bertanya-tanya, terus buat apa perkembangan karakter dia di season 1 selama 20 episode yang pada akhirnya berakhir dengan penghukuman dari sang raja dan juga tuan putri yang memfitnahnya. Dan peristiwa ini pada dasarnya merupakan inkonsistensi karena kalau kalian membaca light novel ataupun manga, kalian pasti tahu kalau penggunaan Wrath Shield atau perisai kemarahan memiliki efek samping yang besar pada Naofumi, terutama pada sikap dan kepribadiannya, dan seharusnya justru peristiwa ini malah membuatnya jauh menjadi lebih galak lagi. Jadi seharusnya Naofumi ini masih tetap waspada dan edgy juga. Namun tiba-tiba kelihatan sekali di anime ini semuanya berubah. Jujur aja, sifat Naofumi yang menurut wong anime keren dan sangat simpatik sebagai protagonis di season pertama berbalik 180 derajat dan ini membuat wong anime agak malas menonton season 2 ini. Hal yang sama juga terjadi pada karakter nomor 2 yaitu Os Horai. Padahal Os Horai ini seharusnya baik itu di manga dan di light novel dikatakan setara dengan Ratu Mirelia. Dengan kata lain, dia memiliki sifat tegas, lugas, namun manipulatif. Dan di anime ini jelas sekali kalau karakternya benar-benar dikikis luar biasa. Sehingga kita hanya melihat seorang dengan karakter dangkal dan kekanakan. Dan jujur aja, ini sungguh sangat mengecewakan bagi wong anime. Kalau kalian sekarang membaca chapter manga terakhir dari Shield Hero yang sekarang telah memasuki ak peralihan antara ak dunia lain dengan ak selanjutnya, kalian bisa melihat kalau Naofumi masih anti-hero sama seperti sebelumnya. Selain itu, dikarenakan mereka ingin cepat-cepat supaya melewati ak kura-kura, jelas sekali kalau hubungan antara Os dan Naofumi tidak terbangun dengan baik, sehingga balas dendam Naofumi kepada Kyoya, sang bok hero terlihat aneh dan dangkal sama sekali. 6. Rishia. Beberapa di antara kalian di sini banyak yang benci dengan Rishia kan? Kalian mungkin gak akan membencinya kalau saja dua peristiwa paling besar yang berhubungan dengan Rishia tidak dipotong di animenya. Peristiwa tersebut adalah pertama, peristiwa di mana Rishia difitnah oleh para anggota party Itsuki sang pahlawan panah dan kemudian diusir. Dan ini menurut wong anime adalah peristiwa di season 2 yang seharusnya diletakkan paling awal sehingga hype Shield Hero akan terus ada. Dan peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa di mana Rishia melakukan latihan dengan Naofumi dan juga para pahlawan lainnya hingga kemudian bakatnya dalam menggunakan ki disadari oleh El Risla Grillaro. Peristiwa pertama yaitu peristiwa terusirnya Rishia menurut wong anime adalah merupakan peristiwa paling emosional dan seharusnya memberikan kepada kita paparan mengenai kepribadian Rishia yang memang kompleks dan seharusnya peristiwa fitnah kepada Rishia ini mengingatkan kita kepada ketidakadilan yang terjadi pada Naofumi di awal episode season 1 sehingga peristiwa ini akan menjadi episode pembuka yang baik. Tapi sayangnya seperti yang kita tahu, siapapun yang menggarap anime ini tidak bisa melihat hal ini sebagai peluang. Dan peristiwa kedua yaitu peristiwa latihan Rishia yang menunjukkan keseriusannya untuk menjadi lebih baik dipotong. Karena kedua peristiwa ini dipotong, tidak mengherankan kalau kalian merasa power up dan juga perkembangan karakter Rishia justru malah terlihat seperti plot armor dan tidak meyakinkan sama sekali. Padahal kalau kalian membaca manga atau light novel seperti wong anime, maka kalian mungkin akan memfavoritkan Rishia juga. Dan peristiwa kebencian terhadap Rishia ini sungguh sangat disayangkan akibat eksekusi anime yang setengah-setengah.
Dan pada akhirnya Risia kemudian berakhir menjadi karakter yang tidak memiliki kedalaman sifat dan motivasi, dan pada akhirnya hanya berakhir menjadi pelampiasan kebencian. 7. Hilangnya momentum. Bagian terakhir ini mungkin akan menjadi faktor yang paling sulit ketika menyangkut penayangan Shield Hero Season 3. Karena seperti yang kita tahu, hype dari Season 3 sudah menghilang akibat eksekusi yang luar biasa buruk dari Season 2. Sehingga kemungkinan akan sedikit sekali orang yang menunggu season terbaru Shield Hero ini. Kalau kalian ingin melihat suatu anime masih hype atau enggak ketika tayang, maka kalian cukup melihat channel-channel reaction anime di luar negeri. Shield Hero Season 2 adalah salah satu di antara beberapa anime yang di-drop oleh banyak channel reaction ketika tayang, dan ini menunjukkan kalau hype dan momentum yang dibangun sebelumnya hilang dikarenakan eksekusi beberapa episode awalnya yang memang ngasal. Selain itu, mereka juga tidak mau menggunakan scene difitnahnya Risia sebagai episode pembuka di Season 2. Padahal, mini arc tersebut akan menjadi titik tolak kembalinya Shield Hero dan akan memberikan kepada kita nostalgia Season 1 yang kurang lebih memiliki episode pembuka yang sama. Dan ini merupakan kesalahan paling besar di Season 2. Dan ketika kura-kura CGI keluar di animenya, maka matilah sudah semua hype dari anime ini. Dan apabila ada yang meneruskan menonton animenya pun, maka kesemua itu terjadi karena kita berharap secercah keajaiban akan menjadikan anime ini lebih baik. Sama seperti Wong Anime yang berusaha untuk menonton Season 2 hingga akhir. Baiklah semuanya, itulah pembahasan kenapa anime Shield Hero sampah dan kurang lebih apa sajakah yang mesti diperbaiki supaya Shield Hero Season 3 bisa kembali ditonton. Walaupun Wong Anime sadar kalau mengembalikan hype Shield Hero akan sangat susah, Wong Anime masih membuka harapan dan mudah-mudahan eksekusi acak adul di season kedua tidak terjadi kembali. Dan Wong Anime berharap sekali lagi tidak seperti yang terjadi di season 2. Mudah-mudahan konten-konten yang terjadi di light novel tidak dipotong di season 3 ini, karena di season ini kita akan melihat banyak sekali perkembangan karakter dari karakter-karakter yang kita tidak harapkan akan mengalami perkembangan tersebut. Selain itu, plot dan juga cerita di season ini apabila dieksekusi dengan sangat baik akan menjadi salah satu alur cerita terbaik di Shield Hero, bahkan jauh melebihi season pertama.